Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tamla'u khazainallahi nura wa takunu lana walil mu'minina farajan wa farahan wa surura wa ala alihi wa sahbihi sallim. Amma ba'du. Sahabatku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, riba, sedekah, kemudian tabarru dan tijarah adalah pilar yang bisa menggerakkan ekonomi dan bisnis. Bahkan di antara keempat pilar ini, riba itu adalah pilar tertua dan paling eksis sampai hari ini. Bahkan kalau kita membaca sejarah bahwa riba itu sudah pernah ada di zaman peradaban Babilonia, sekitar di zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Hanya saja kemudian riba itu diwariskan secara turun-temurun, itu masih pada persoalan konsumtif. Misalkan orang meminjam uang untuk makan, paling begitu. Nah, selain itu tidak masuk ke perdagangan. Maka ada sebagian orang yang mengatakan bahwa riba itu sebetulnya tidak haram kalau dipergunakan untuk produksi. Ada yang mengatakan begitu, tetapi saya pikir produksi dan konsumsi itu masalah tingkatan saja, bukan masalah perbedaan. Jadi kebutuhan paling dasar adalah konsumtif, baru produksi. Maka riba itu tidak pandang bulu, baik produksi, konsumsi, saya pikir juga mestinya haram. Nah, itu yang kemudian menjadi perdebatan. Tetapi Islam punya konsep, persoalan apakah orang mau pakai riba atau tidak. Tapi Islam kemudian menawarkan konsep, ya. Sebelum riba itu dilarang, bahkan para sahabat yang mulia itu justru kekayaannya dibangun dari riba, ya. Misalkan Ibnu Abbas, ya, kemudian Khalid bin Walid misalkan, Utsman misalkan, itu sebelum turunnya ayat tentang larangan riba, itu mereka masih melakukan transaksi riba, tapi masih masalah hutang piutang, masalah meminjami. Kenapa riba diawali dengan konsumtif? Karena memang kebutuhan paling dasar adalah makan. Saya bisa tidak punya rumah selama berhari-hari, saya bisa tidak punya sandang yang cukup selama bertahun-tahun, tetapi kalau misalkan sehari dua hari nggak makan, itu kan jadi persoalan. Maka pangan itu menjadi hal yang paling dasar. Sehingga karena yang paling dasar Islam mengutamakan. Maka sering saya sebut ketika ada sahabat bertanya tentang Islam yang paling baik, Rasul mengatakan tut'amut ta'am, memberi makan, baru kemudian waqtaqus salam, baru menebar keselamatan. Jadi makan itu menjadi hal yang sangat penting. Bahkan disebut di surat Al-Ma'un itu, pendusta agama adalah orang yang tidak menganjurkan memberi makan. Ya, ini menunjukkan bahwa ini persoalan paling dasar. Maka riba itu dimulai dari masalah konsumtif, masalah untuk makan, untuk jajan, untuk yang sifatnya konsumtif begitu. Nah, untuk menghilangkan dan menggulingkan riba, kemudian Islam hadir yang namanya konsep sedekah, kemudian tabarru dan tijarah. Nah, baik, riba itu memang masih dipakai dan masih relevan mungkin ya, kalau dalam konteks ekonomi kapitalis masih lazim untuk dijadikan pilar penggerak ekonomi. Karena faktanya memang lembaga keuangan di Indonesia yang konvensional itu tetap eksis, ya. Bahkan tidak hanya bank konvensional, ada bank tingil, bank tungul, bank tongol dan semacamnya begitu. Mereka luar biasa loyalitasnya. Mereka bersepatu, berseragam, kemudian rutin tiap pagi itu ngampirin emak-emak di kampung-kampung untuk nagih bank pinjaman bank tongol, ya, bank, saya lupa namanya, bank tongol apa bank tinggil. Nah,
apa namanya, riba kemudian ketika di kota Madinah itu baru kemudian Allah mengharamkan riba, tetapi dengan 4 kali tahapan, ya. Nah, sebelum Islam bicara masalah riba, saya kutip di sebuah buku bahwa ada 6 yang menjadi dampak riba di seluruh dunia, ya. Yang pertama adalah sistem ekonomi riba itu ternyata telah menimbulkan krisis ekonomi sejak tahun 1930. Kenapa krisis? Karena ketidakmampuan negara, ketidakmampuan APBN untuk mengendapkan uang untuk membayar pokok, ya. Membayar pokok nggak mampu, dibebani membayar bunga. Ini menjadikan muncul krisis. Kemudian data IMF itu mencatat dari tahun 65 itu kemiskinan itu menjadi sesuatu fenomena yang lazim di dunia. Maka kita melihat itu di Indonesia saja misalkan di Pekalongan, ya, di Pekalongan, desa Jawa, jadi Pekalongan ada 2 rumah elit itu mengapit satu kampung yang kumuh, ya. 2 rumah elit mengapit satu kampung kumuh. Ini menunjukkan yang namanya jurang pemisah antara miskin dan kaya sangat jelas nampak di depan mata. Nah, dan negara membiarkan. Nah, ini karena perlakuan dari praktek negara yang mempraktikkan riba. Kemudian banyak negara-negara yang ketiga adalah banyak negara yang terjebak pada utang yang tidak tuntas, ya. Saya pikir bukan informasi yang terbatas. Ini sudah dikonsumsi oleh publik bahwa Indonesia itu terjerat hutang luar biasa, ya. Bahkan bayi yang akan lahir sudah dienteni, sudah ditunggu, kamu hutangnya sekian. Sebegitunya riba. Dan yang keempat adalah bahwa dalam konteks APBN, ya, Indonesia itu terbebani. Jadi APBN itu ya semacam kalau bahasa rumah tangga nafkah lah. Jadi penghasilannya tidak besar, kemudian cicilannya besar, tanggungannya besar, alhasil itu dia nggak punya simpanan, ya, atau APBN. Nah, negara Indonesia itu terjerat bunga yang sangat besar sehingga APBN-nya itu terkuras oleh riba itu. Nah, kalau dalam bahasa Islam itu jelas, ya, nanti saya akan bacakan beberapa ayat beserta tafsirnya di tafsir Jalalain. Pertama saya berangkat dari fatwa MUI. MUI itu di fatwa MUI Majelis Ulama Indonesia nomor 1 tahun 2004 itu sudah jelas mengatakan bahwa praktik pembungaan uang saat ini itu sama dengan atau memenuhi kriteria riba di zaman Rasulullah. Itu fatwa dari Majelis Ulama Indonesia, ya. Saya pikir juga tidak hanya masalah bunganya saja, tapi kemudian di poin berikutnya juga fatwa itu mengatakan bahwa riba itu bisa diharamkan dari lembaga keuangan, ya, baik koperasi, pasar modal dan seterusnya. Nah, kenapa Islam kemudian mengharamkan riba? Karena riba itu kalau disebutkan di dalam Quran surah Al-Baqarah 275 bahwa orang yang memakan riba itu dia tidak bisa berdiri. Ya, disebutkan, saya bacakan tafsirnya, alladzina ya'kuluna riba, orang-orang yang mengkonsumsi riba, ay ya'khudunahu wa huwa az-ziyadah. Jadi mengambil riba itu artinya dia mengambil tambahan fil muamalah, ya, dalam muamalah bin nuqud wal mat'umat, baik mengambil kelebihan dari uang atau dari makanan. Mengambil kelebihan uang, misalkan meminjamkan 1 juta, kembalinya 1.100.000, 1.200.000, ini namanya kelebihan. Atau melebihkan dalam konteks makanan, misalkan beras yang berkualitas super 1 kilo ditukar dengan beras kualitas rendah sebanyak mungkin 10 kilo.
ini juga tidak sebanding. Nah, maka kemudian Islam mengatakan bahwa orang yang makan riba tadi, yang memakan riba itu disebutkan la yaqumuna, dia tidak berdiri, tidak bisa bangkit fi kuburihim. Al-Imam Asyuyuti mengatakan yang dimaksud adalah ketika di alam kubur itu dia tidak bisa berdiri illa qiyaman kama yaqumul ladzi yatakhabbatu asy-syaitan minal mas. Kalau tafsir Jalalain itu mengatakan bahwa orang yang makan riba itu ketika dalam kubur, ketika dibangkitkan, dia nggak bisa berjalan, ya, nggak bisa berdiri, gentayangan seperti kemasukan setan. Tetapi di tafsir yang lain mengatakan bahwa yang dimaksud itu di alam dunia, bukan di alam akhirat, termasuk di alam awal kita hidup. Dia orang kalau makan riba itu jiwanya tidak tenang, labilah kalau bahasa kita. Maka begini, orang yang membangun bisnisnya, membangun rumahnya, membangun apapun yang dari hasil riba, maka ketika dia sudah mendapatkan, maka ada perasaan kemerungsung, perasaan tidak puas, ya, karena tidak puas kemudian dia mencoba cari pinjaman berikutnya. Pinjaman pertama belum selesai, dapat pinjaman yang kedua, nanti kemerungsung lagi, ya, karena disebutkan seperti kemasukan setan, di Quran begitu. Jadi setelah dapat yang kedua, dia termotivasi untuk dapatkan yang ketiga, begitu terus. Nah, maka kemudian praktek ini ternyata tidak sekedar mengganggu finansial keluarga, tapi secara psikis. Coba orang punya hutang riba di mana-mana, ya, mau makan nggak enak, mau tidur nggak nyenyak, mau jalan-jalan nggak bisa, mau nyetatus saja lah, mau nyetatus makan enak nggak enak, karena kebaca orang, oh ini utangnya banyak, riba di mana, tuh malah nyetatus misalkan. Secara psikis itu sangat berpengaruh. Maka di alam akhirat misalkan kalau versinya tafsir Jalalain, bahwa orang ketika dibangkitkan di alam kubur dia gentayangan, ya, sempoyongan, jadi nggak bisa berdiri dengan tegap, dan itu untuk membuktikan bahwa itu adalah pelaku riba. Jadi karena di alam barzah itu ketika dikumpulkan kemudian masuk ke alam satu tempat di mana jutaan manusia berkumpul, itu kan macam-macam. Ada yang lehernya panjang, itu menunjukkan dia ahli azan, misalkan begitu, ya. Ada yang jalannya sempoyongan, ini menunjukkan bahwa dia adalah pelaku riba. Ini untuk mengidentifikasi di sana. Nah, disebutkan juga dalam tafsirnya bahwa yang dimaksud kesurupan di sini adalah al-junun, gila. Orang kalau sudah terjebak dalam praktek riba, ya, rumahnya pakai riba, motor pakai riba, mobil pakai riba, apalagi nih, ya, semuanya pakai riba, maka maaf ya kalau bahasa kita tuh kedanan, ya, sudah dapat satu penghasilan yang mungkin sudah cukup mestinya, tetapi karena setan itu masuk merasuki, ya, maka dia berkeinginan melakukan hal yang baru, terus begitu, dan tidak lepas dari jebakan riba saja begitu. Nah, itu yang kemudian Quran mengharamkan. Dan kemudian yang kedua, ternyata riba itu menghalangi barokah, tidak ada berkah. Disebutkan di dalam surat Al-Baqarah 276, yamhaqullahu riba ay yunqisuhu wa yudhibu barokah. Disebutkan dalam tafsirnya bahwa orang yang makan riba itu, yamhaqullahu riba, Allah itu menghilangkan, maksudnya adalah yunqisuhu, mengurangi. Jadi hartanya berkurang, kehidupannya, kebahagiaan juga berkurang, wa yudhibu barakatahu, dan berkahnya hilang. Jadi orang yang mengkonsumsi baik rumahnya, makanannya, kendaraannya yang dibangun dari hasil riba itu, maka hakikatnya yanqusuhu, berkurang, ya. Wallah alam, nanti berkurangnya bisa jadi tidak nyaman dipakai, atau mungkin alat transportasi juga mungkin rusak terus, akhirnya tebal harus dandan dan seterusnya. Beli rumah misalkan, ya, dari hasil riba, baru sebulan buka pintu proto langsung gagangnya misalkan gentengnya lepas, ucul dan seterusnya, bisa jadi begitu.
kemudian disebutkan wa yudhibu barakatahu, dan menghilangkan berkah. Berkah itu disebutkan kasratul khair, kebaikan-kebaikan. Jadi berkah itu adalah kecukupan untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan. Jadi kalau kebutuhannya tercukupi namanya barokah. SPP-nya anak-anak tercukupi, listrik tercukupi, kemudian makan tercukupi, kemudian biaya kesehatan tercukupi, biaya haji tercukupi, kemudian biaya untuk makan-makan juga tercukupi ya. Jadi kalau ditanya hidup cukup apa kaya, yang mending cukup ya, uangnya cukup beli mobil, cukup beli rumah, cukup beli peralatan rumah tangga, cukup berangkat haji. Kalau orang kaya nggak mesti cukup ya, ini yang disebut dengan barokah. Maka barokah itu diletakkan ke rumah tangga, ke keuangan yang tidak tersentuh oleh riba ya. Wa yurbis sadaqah, dan kata Allah sedekah bisa menyuburkan. Tadi kalau riba itu menghilangkan berkah, kemudian Allah mengatakan wa yurbis sadaqah, gantilah sedekah ya. Disebutkan bahwa yaziduha wa yunimuha ya, wa yudha'afu sawabaha. Yang dimaksud adalah orang kalau bersedekah itu nanti saya akan jelaskan hubungan ayat dengan 282, ini ada kaitannya juga. Dengan sedekah itu justru akan dilipat gandakan pahalanya, dan tidak hanya pahalanya, tetapi ternyata yaziduha, dan akan ditambah ya. Dulu itu ada seorang ulama di abad kedua Hijriah, namanya Syekh Abdullah bin Mubarak, seorang alim ulama, seorang ahli fikih dunia yang hidup di tahun 2 Hijriah. Beliau itu orangnya lemah lembut gitu ya, seorang alim, dikenal ahli fikih di dunia, tetapi juga dia garang kalau di medan perang ya. Kalau sudah maju ke medan perang, dia paling garang. Nah, Syekh Abdullah bin Mubarak itu satu saat pagi-pagi itu ada janda dengan anak yatim datang kemudian meminta sedekah. Maka kemudian sama Syekh Abdullah bin Mubarak, dia nyuruh kepada salah satu pembantunya untuk ngambil telur di dapur. Ketika kemudian itu dikasihkan, Syekh Abdullah tahu di dapur ada 10 telur. Taunya ada 10 telur. Sore harinya kemudian ada orang datang ke Syekh Abdullah bin Mubarak membawa keranjang besar. Kemudian dipanggillah pembantunya, kemudian dibuka, ternyata isinya telur ya. Ketika dihitung sama pembantunya itu, ternyata jumlahnya 90. Kemudian Syekh Abdullah mengatakan, pembantu tadi pagi kamu ngasih telurnya berapa? Masih 9 kan? Kau tahu Syekh? Iya, kan ini yang kembali cuma 90. Kalau kamu nyedekahkan 10, insya Allah yang datang 100. Nah, ini menunjukkan bahwa sedekah itu sesungguhnya menambah ya. Apalagi kalau misalkan saya bersedekah keripik misalkan ya ke orang, dimakan oleh rumah tangga. Ada tamu makan dari sedekah keripik yang saya kasihkan. Ada tamu lagi begitu. Jadi nggak berhenti itu yang namanya sedekah itu. Ya. Jadi Allah menghancurkan, menghilangkan berkahnya riba, dan Allah mengganti sedekah. Kemudian yang ketiga adalah di Quran disebutkan riba itu sesungguhnya tidak menambah. Wa ma ataitum minar riba liyarbu fi amwalin nas fala yarbu indallah. Jadi orang kalau bekerja, beraktivitas, atau misalkan dia hidupnya ditopang dari riba, ya kelihatannya keren. Gonta-ganti mobil, gonta-ganti pokoknya hidupnya memang ya. Tidak orang tidak tahu kalau sesungguhnya dia itu dalam jebakan hutang piutang yang sangat mengerikan ya. Di Bandung ada seorang bankir yang sudah luar biasa kaya, kemudian terjebak hutang, dia tinggalkan itu riba itu, sekarang hidupnya tambah sukses menjadi seorang pengusaha hijab di Bandung ya. Jadi sesungguhnya riba itu tidak menambah. Karena begini, keyakinan orang jahiliyah itu ketika meminjami uang 1 juta, kembalinya kan 1.100.000. Yang 100 itu sebetulnya bukan tambahan, yang 100.000 bukan tambahan ya. Karena Allah mengatakan bahwa fala yarbu indallah, di sisi Allah tidak tambahan.
Maka sesungguhnya orang yang punya segala fasilitas, kemudahan dari hasil riba itu ya itu sawang sinawang lah ya. Itu pandangan kita itu sukses, padahal tidak. Dan yang mengerikan ya, yang mengerikan ini di surah Al-Baqarah, di tafsir Jalalain juz 1 halaman 44 ya. Ini orang yang melakukan praktek riba itu akan diperangi oleh Allah dan Rasulnya. Diperangi, bayangkan. Kita ngelawan negara mana nih yang paling kuat di dunia? Nggak sanggup kita kok. Indonesia lah misalkan. Indonesia mau ngelawan Amerika, aduh, Indonesia kan punya alat tempur, tapi dilus-lus, nggak boleh dipakai. Karena, ya kan? Lah ini ngelawan Allah. Gimana ceritanya ada satu negara yang berani menjadikan, maaf ya, menjadikan transaksi riba itu halal, ya. Maka kalau ada orang, masyarakat, negara yang menghalalkan riba, itu namanya dia sedang menabuh genderang, ngajak perang Allah, ya. Disebutkan dalam surat Al-Baqarah 278 sampai 279. Saya bacakan tafsirnya juga. Ya ayyuhallazina amanu, ini turun di Madinah, ya, karena yang diseru orang-orang beriman. Ittaqullaha wadharu, kata Allah, takutlah kalian kepada Allah, wadharu, dan tinggalkan, utruku ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Ini ayat turun ketika para sahabat itu seperti Khalid, Ibnu Abbas, Utsman itu akan menagih piutangnya kepada salah satu orang yang belum selesai. Maka kemudian turun ayat ini menjadi bantahan bahwa tinggalkanlah sisa riba, ya, sisa riba. Sampai kemudian di dalam tafsirnya mengatakan shadiqina fi imanikum fa inna min sya'nil mu'minin fa inna min sya'nil mu'min imtithalu amrillahi ta'ala. Gini, orang kan senang sama uang. Ada sebagian sahabat mulia itu yang uangnya belum selesai dipinjam, bahasanya ribanya masih ngalir terus, kan iman. Maka kata Allah itu in kuntum mu'minin, kalau kamu beriman tinggalkan saja, maksudnya gitu. Maka kalimat pembukanya adalah Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, ya, kalimatnya jelas, yang disuruh orang beriman dan disuruh bertakwa. Saya pikir orang kalau tidak punya iman dan tidak punya takwa nggak akan bisa melakukan ini. Maka jelas yang disuruh adalah orang beriman dan orang bertakwa, karena Allah ngerti yang bisa meninggalkan riba adalah orang beriman dan orang bertakwa saja, ya. Disebutkan bahwa orang beriman itu adalah imtithalu amrillahi ta'ala, adalah mengikuti segala perintahnya Allah. Sederhana, ya. Saya pikir kalau perintah Allah dijalankan, ya, tidak ada satu perintah Allah yang membuat madarat, tidak ada, ya. Kemudian nazalat lamma talaba ba'dhu sahaba ba'da nahyi biriba. Jadi disebutkan bahwa di dalam tafsir ini nazalat lamma talabal ba'dul sahaba, ketika ayat ini turun, ya, sebagian sahabat itu masih menuntut sisa riba, ya, seperti tadi Ibnu Abbas dan kawan-kawannya. Maka kemudian karena para sahabat ini beriman, maka kemudian mereka meninggalkan sisa riba. Nah, di ayat berikutnya, ya, Allah memberi penegasan kembali, fa illam taf'alu ma umirtum bih. Tafsirnya adalah jika kamu tidak mau melakukan itu, perintah Allah itu, fa'zanu i'lamu, kata Allah, ketahuilah biharbi minallahi wa rasulih. Disebutkan bahwa ini tafsirnya lakum fihi tahdidu syadidul lahum falamma nazalat qalu lana yadalana biharbi. Jadi kata orang-orang beriman itu ketika ayat ini turun, qalu, mereka mengatakan la yadalana biharbi, saya nggak punya kemampuan kalau ngelawan Allah, kira-kira begitu, ya. Jadi disebutkan bahwa kalau kalian, kata Allah,
tidak meninggalkan sisa riba, maka Allah dan Rasulnya akan menjadi musuh kalian, yang akan memerangi. Ya, fa in tubtum, ya, ay raja'tum anhu, maksudnya jika kamu bertobat, ya, tobat itu ruju' ilallah. Jika kamu bertobat, ya, falakum ru'us, kamu ambil saja yang pokoknya. Maksudnya gini, orang kalau menghutangi dulu, ya, para sahabat itu ketika hutangnya 1 juta misalkan, yang baru disaur 500.000, bunganya katakan 500.000, jadi 1,5 juta misalkan. Maksudnya Allah adalah hutangnya berapa? Hutangnya 1 juta, baru lunasin 500, kamu ambil pokoknya saja, sisanya 500, ya. Jadi 500 kekurangannya boleh diambil, tapi 500 bunganya nggak boleh, maksudnya gitu, ya. Kemudian la tazlimun biziyadah wa la tuzlamun binaqsin, maksudnya gini, kamu tidak akan berlaku zalim, maksudnya si piutang tidak berlaku zalim dalam arti mengambil tambahan, ya. Wala tuzlamun binaqsin, maksudnya adalah kamu juga tidak merasa terzalimi karena kamu tidak dapatin tambahannya, maksudnya gitu. Jadi harta kamu tidak berkurang, ya. Harta kamu yang riba yang sesungguhnya hak kamu itu tidak perlu diambil, itu sesungguhnya juga itu barokahnya di situ, maksudnya gitu. Maka ayat ini asbabun nuzulnya adalah ketika sahabat Abdul Abbas, Khalid bin Walid itu ketika itu syirkah, ya, syarikah ini dia bersyirkah itu, kemudian dia meminjamkan pinjaman dan dia menuntut bunganya. Maka ayat ini menjadi penegur, ya, penegur. Dan ini mengerikan karena Allah mengatakan biharbillah, ya, biharbi minallah wa rasuluh, Allah yang menjadi musuh untuk memerangi. Kemudian yang kelima adalah pelaku riba itu akan dapat laknat, ya. Dalam hadis yang sahih itu Imam Muslim mengatakan la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah mengutuk akil riba, orang yang memakan riba, ya. Memakan riba itu bisa dengan dia, maaf ya, dia bekerja di satu institusi, satu lembaga yang memang itu full riba misalkan, ya. Atau misalkan kita bekerja dari hasil riba, itu juga makan riba. Terus sekarang kalau rumah, ya berarti ya menempati hasil riba, bukan dimakan rumahnya tapi menempati hasil riba, ya. Wa mukilahu, orang yang memberi nafkah. Jadi orang yang memberi makan kepada keluarga, anak, istri, saudara, kerabat, ya, termasuk sedekah dari harta riba itu tidak dibenarkan, ya. Ya, tidak dibolehkan. Allah melaknat. Kemudian wasyahidaihi, kedua saksi, ya. Dua orang saksi dalam transaksi ribawi, ya. Orang yang melihat menjadi saksi saja, yang membenarkan transaksi itu misalkan, itu kena cipretannya, ya. Kemudian wakatibahu, dan dua orang dan penulisnya, ya. Penulis transaksi, mungkin bisa jadi notaris dan seterusnya. Terakhir, yang keenam, kenapa riba itu dilarang? Karena riba itu dosa besar, ya. Disebutkan dalam hadis muttafaqun alaih, ijtanibu asma'a al-mubiqat, jauhilah, kata Rasul, ya, 7 perbuatan yang membinasakan, ya. Salah satunya adalah wa'aklur riba, orang yang makan riba. Jadi orang makan riba itu dosanya sangat besar sekali. Maka untuk menghapus riba, ya, sodako, tabaru, dan tijaroh, ya. Menghapus riba dengan sodako misalkan tadi, ya, disebutkan di dalam surat Al-Baqarah 276, wa yurbis sadaqah, Allah menyuburkan sedekah, ya. Sedekah itu bisa infak, bisa wakaf, bisa hibah. Jadi orang ketika terjebak hutang riba misalkan, maka solusinya adalah lewat sedekah, disedekahin saja, ya. Atau misalkan pakai infak. Jadi infak kan begini, infak kan sifatnya sekali pakai, ya. Biasanya konsumtif, biasanya makan, beli
minuman itu biasanya infak untuk yang sifatnya konsumtif, biasanya begitu. Sedangkan wakaf itu biasanya sifatnya produktif dan biasanya berkepanjangan, berkesinambungan, bahkan tanpa batas sampai akhir zaman. Misalkan mewakafkan mobil untuk pesantren, mewakafkan rumah, ya, mewakafkan tanah dan seterusnya. Dan ekonomi yang digerakkan dengan menggunakan model wakaf itu juga cukup membantu untuk menghilangkan, menggulingkan dan menghapus riba, ya. Kemudian riba itu bisa dihapus dengan tabarru, ya. Tabarru itu berbuat kebajikan. Apa contohnya? Memberikan pinjaman. Pinjaman itu begini, ya. Orang meminjam itu kan pasti membutuhkan. Tetapi ketika sudah jatuh temponya yang sudah diyakini akan mampu dibayar, itu mestinya orang yang berhutang itu bersegera. Sementara orang yang piutang, yang memberi hutang itu mestinya memberikan kelonggaran, ya. Disebutkan dalam Al-Baqarah 276, wa in kana dzu usrah. Jadi kata Allah, jika orang yang berhutang itu dalam keadaan sempit, susah, pailit, krisis, ya, fanadriyah, ya, fanadriyah itu artinya ya ditunggu saja, ya, ila maisarah, sampai keadaannya longgar. Jadi orang kalau hutang itu, ini perintah Quran. Jadi kalau kita meminjami uang, meminjami sesuatu pada orang, ya, maka berilah tangguh jika yang bersangkutan itu tidak cukup uang dalam keadaan sempit, ya. Wa in tasaddaqu khairul lakum. Tetapi kata Allah, jika kamu mensedekahkan itu lebih baik, ya. Mensedekahkan karena dia membutuhkan, ya. Maka orang hutang itu bukanlah perbuatan tercela, karena hutang itu adalah salah satu penghasilan. Maaf, ya. Dari sekian penghasilan itu salah satunya kan hutang. Rasul juga pernah berhutang. Bahkan disebut dalam Quran tidak ada yang mengharamkan hutang. Yang diharapkan adalah pelakunya saja yang tidak amanah, ya. Maka dalam Islam itu boleh memberikan takzir. Takzir itu hukuman kepada orang yang berhutang, ya. Dia mampu melunasi, tetapi dia tidak melakukan, maka Islam boleh memberikan takzir, ya. Maka dalam fatwa MUI itu ketika orang pinjam ke bank, misalkan bank syariah, kemudian dia tidak mengembalikan, tapi karena proses musim krisis, dia tidak punya penghasilan, maka dikasih kelonggaran, ya. Tetapi seandainya, ya, dia mampu membayar tetapi dia tidak melakukan, maka dalam fatwa itu boleh memberikan takzir. Takzir itu hukuman dengan denda. Denda itu ketika masuk ke bank syariah itu tidak dikonsumsi, itu masuk ke pendapatan yang sifatnya non halal, tetapi diperuntukkan untuk infrastruktur, ya, dibolehkan. Nah, kemudian terakhir adalah menghapus riba dengan tijarah, ya. Tijarah itu jual beli, ya. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Ya, insyaallah saya akan jelaskan tentang beberapa akad-akad jual beli yang bisa menghilangkan, menggulingkan riba, ya. Mungkin ini saja, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.